Tuhan, yang kami bawa ke hadapan Tuhan. Hari ini kami mau datang sama-sama bersama dengan orang-orang percaya, datang untuk menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, malam ini kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Sekali lagi kami mohon urapan dari Tuhan. Engkau menolong hamba-Mu, Engkau menolong setiap kami yang duduk di bawah mendengarkan. Biarlah kami semuanya boleh diberkati oleh firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah dan Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Malam. Mari kita membaca firman Tuhan hari ini dari Yohanes pasalnya yang ke-17. Kita akan baca ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai yang ke-5. Kalau sudah dapat saya akan membacakan buat kita dan mari kita sama-sama menyimaknya di dalam Alkitab kita masing-masing. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya ingin mengajak kita sedikit bermain tebak-tebakan. Khusus yang sudah ikut ibadah satu, berarti ini tidak berlaku, begitu ya. Bapak Ibu, coba Bapak Ibu lihat di depan Bapak Ibu, ini adalah gambar apa? Gambar apa? Radio. Yang jawab itu orang muda atau orang yang sudah begitu ya. Karena Bapak Ibu, ini radio adalah radio zaman dulu ya. Sekarang sudah tidak ada. Sekarang orang mungkin mendengar radio itu menggunakan handphone begitu ya. Nah Bapak Ibu, ini adalah radio. Saudara, ini bukan oven. Ya. Jangan dikira oven begitu ya. Nah, yang kedua. Apa ini? Pompa air. Saya kira nggak ada yang bisa, ternyata ada yang bisa jawab juga ya. Saudara, ini adalah pompa air. Kalau kita yang masih muda, saudara jangan menganggap ini ada robot transformer. Ya, bukan. Ini juga bukan meriam. Ini adalah pompa air di zaman dulu. Kalau Bapak Ibu tahu, berarti Bapak Ibu sudah tua. Begitu juga saya. Saudara, dulu rumah kami pompa airnya begini soalnya. Dan saya senang bermain di ayunan itu begitu ya. Naik turun begitu. Bapak Ibu, kira-kira gunanya ini apa ya? Untuk memompa air gitu ya. Untuk memompa air. Ini tidak bisa dijadikan untuk menyerang musuh. Jadikan meriam gitu. Tidak bisa, Bapak Saudara. Ya. Satu lagi. Silakan, next. Nah ini, saudara, ini pistol kali ya? Pistol kali ya, kalau anak-anak mungkin lihat, apa ini pistol ini gitu ya. Keluar suara, cium, begitu. Bapak Ibu, ini adalah hair dryer ya. Digunakan untuk mengeringkan rambut,
bukan untuk yang lain. Ya. Jangan coba-coba pakai untuk mengeringkan baju. Ya. Nah, Bapak Ibu, semua alat-alat ini dibuat, saya pasti punya tujuan dari pembuatnya. Hair dryer ini dibuat untuk mengeringkan rambut, bukan untuk membuat cetakan kue, ceplok gitu ya, ceplok gitu, bukan. Nah, ini yang terakhir, saya jamin Bapak Ibu nggak bisa jawab. Tadi sudah 03 ya, ini apa nih? Nggak ada yang bisa jawab. 13, nggak ada yang bisa jawab. Apa ini? Hah? Nggak jelas. Oh iya, bisa tolong dimatiin lampunya? Nggak jelas. Tolong operator yang di atas dimatiin, nggak apa-apa. Dimatiin dong sedikit beberapa lampu gitu ya. Nggak jelas jadi nggak bisa jawab dong. Apa ini? Hah? Tutup pipa air. Tutup saluran air. 100 buat saudara-saudari gitu. 04 saya kalah telak. Yang jawab itu berarti Anda perhatikan urusan rumah gitu ya. Saudara berbahagialah kalau mendapat istri yang seperti itu. Ya, memperhatikan kondisi rumah. Gitu ya. Saya jamin ini, saya berpikir enggak ada orang yang tahu. Ketika adik saya mengirim ini kepada saya bingung dia kirim gambar apa ini. Karena dia enggak menjawab dulu gitu. Dia enggak memberitahu dulu. Dia WhatsApp, dia kirim gambar dulu. Jadi belum ngomong, belum bicara, kirim dulu. Apa ini, gambar apa ini, buat apa gitu. Saya juga bingung saudara. Kalau ada yang menjawab tadi berarti keren. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah tutup meteran air. Ya, tutup meteran air. Itu bukan sepatu kuda. Ya, tutup meteran air. Adik saya ketika dia kirim ini kepada saya, dia itu sedang kebingungan. Kenapa? Karena orang PDAM datang nagih iuran air, tapi tidak bisa buka. Jadi meteran air yang di dalam itu menunjukkan berapa meter kubik air yang sudah dipergunakan selama 1 bulan, itu tidak bisa dibaca. Akibatnya adalah suka-suka petugasnya nagih. Pakai 50 kubik, ditulis 150 kubik. Mau bayar apa enggak? Bayar. Saudara bayar enggak? Enggak bayar dicabut. Bayar. Kenapa? Karena kunci di bawah itu ada hitam sedikit ya. Kunci itu ada lubangnya untuk memasukkan kunci untuk membuka tutup itu. Nah, kunci ini ternyata hilang. Enggak tahu kemana. Gitu ya. Sehingga untuk melihat itu enggak bisa lagi. Bagaimana cara bukanya? Saudara, adik saya coba congkel dengan obeng. Mungkin kita juga berpikir begitu. Congkel dong dengan obeng, itu ada lubangnya. Dicongkel saja obengnya. Terus ditarik keluar, coba mau enggak gitu ya. Kagak mau saudara. Karena itu dalam kondisi terkunci. Kalau kita di sini pompa air meteran air kita di sini saya lihat kebanyakan di atas ya. Ini meteran air itu kalau yang di Medan mungkin yang lama juga, meteran air itu ada di dalam tanah. Jadi sehingga ini plek rata dengan tanah. Nggak bisa dibuka. Diketok-ketok, dicongkel, nggak mau buka. Saya juga bingung gimana cara bukanya ini gitu ya. Ketika adik saya dia WhatsApp kepada saya. Lalu saya berpikir, oh gini, saya kan punya banyak teman di Facebook. Coba deh nanya mereka, mana tahu mereka bisa. Saya posting ke Facebook, saya nanya ke teman-teman, kira-kira gitu ya. Ada yang tahu nggak gimana cara buka tutup meteran air PDAM ini? Saya dapat beberapa respon. Ada satu respon yang cukup menarik. Ketika saya tanya, bagaimana dong cara bukanya? Saudara kepikiran bagaimana dong cara bukanya?
Saudara tebak jawabannya apa? Kalau saya udah berpikir begini, kalau kagak bisa buka gini, saya akan pakai gerenda gitu ya. Gerenda dipotong begitu ya. Tapi gerendanya nggak ada. Nah, ada satu jawaban dari teman saya, dia katakan begini. Pakai Android dong. Ngerti nggak? Pakai Android dong. Saudara bisa nggak buka ini pakai Android? Maksudnya pakai handphone. Saya tahu dia bercanda gitu ya. Tapi siapa tahu ya, handphone Bapak Ibu di sini Android bisa saya pinjam dong. Coba saya buka gitu ya. Diketok-ketok di atasnya mungkin terbuka begitu ya. Mana tahu begitu. Kagak bisa. Gitu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, semua alat-alat yang tadi itu hanya sebagai contoh buat kita. Bahwa ketika orang menciptakan, menemukan barang-barang tadi itu, di dalamnya itu sudah terkandung maksud dari sang pembuatnya. Handphone Android buat apa? Buat komunikasi dong, itu yang utama ya. Kalau tanya anak remaja mungkin buat nge-game sekali gitu ya. Gitu. Handphone Android yang enggak bisa buat itu gitu. Hair dryer buat apa? Buat pengering rambut. Nggak bisa untuk pakai yang lain, jangan coba-coba. Ya bisa, tapi bukan itu maksudnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, semua barang dibuat dengan tujuan tertentu, sesuai dengan maksud pembuatnya. Tidak ada barang yang dibuat tanpa maksud dari sang pembuat. Ya. Saudara, kalau kita berbicara tentang keberadaan kita di bumi ini, itu juga punya maksud, saudara. Punya maksud. Bapak Ibu dan saudara dan saya itu hadir di dunia ini bukan karena kecelakaan, saudara. Bukan. Bukan karena dadakan. Enggak. Tetapi ada maksud kehadiran kita di dunia ini. Kalau barang-barang yang fana ini saja yang diciptakan oleh manusia punya maksud. Hidup kita ada di dunia juga ada maksud dari Tuhan. Saudara tahu, untuk membuahi sel telur, berapa banyak sel sperma yang berjuang? Saudara tahu? Bapak Ibu tahu? Ada 100 juta sel sperma berjuang untuk menuju kepada sel ovum, sel telur. Dari 100 juta, saya nggak pernah lihat, ini adalah hasil dari kedokteran. Ya. Dari 100 juta sel telur, hanya satu saja yang masuk, sel sperma, masuk ke sel telur. Itulah namanya pembuahan. Itulah saudara dan saya hari ini. Saudara, apakah kehadiran kita tidak ada maksud? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tujuan keberadaan kita di muka bumi ini sesungguhnya tidak terlepas daripada maksud Allah yang menjadikan kita. Sama seperti barang-barang yang saya perlihatkan kepada Bapak Ibu tadi. Tergantung kepada maksud dari penciptanya. Saudara, apa maksud kehadiran kita di muka bumi ini? Kalau kita membaca Kejadian, maka kita tahu bahwa Allah ketika dia menciptakan manusia, Alkitab katakan dia menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupa daripada Allah sendiri. Hanya manusia saja yang diciptakan dengan gambar dan rupa Allah. Pernah gak bertanya Bapak Ibu, kenapa binatang Tuhan gak cipta sesuai dengan gambar dan rupa Allah?
Kenapa justru engkau dan saya yang dibuat oleh Tuhan sesuai gambar dan rupa Allah. Saudara, mulai hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, Tuhan menciptakan seluruh ciptaan yang ada, lalu yang terakhir manusia. Dan yang terakhir ini Tuhan ciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Bapak Ibu, Tuhan persiapkan dulu. Sebelum Tuhan ciptakan manusia, Tuhan siapkan dulu ini semua ada. Yang terakhir baru manusia. Dan ketika Tuhan ciptakan manusia, Tuhan ciptakan sesuai rupa dan gambarnya. Bapak Ibu, rupa dan gambar Allah ini bukan berbicara tentang bentuk fisik kita. Jangan kita berpikir bahwa wajah Allah itu sama dengan wajah kita. Bukan, itu adalah penampakan fisik Bapak Saudara. Ya. Gambar dan rupa Allah itu tidak lain adalah perwujudan dari kemuliaan Allah itu sendiri. Ketika Tuhan telah menjadikan manusia, Tuhan beri satu mandat kepada manusia. Taklukkanlah bumi, kuasailah. Tuhan memberi mandat kepada manusia untuk menguasai seluruh ciptaan yang lain, termasuk hewan, termasuk binatang. Karena apa? Saudara, di situ di dalam diri manusia ada gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah ini juga adalah merupakan gambaran bagaimana sifat Allah itu diberikan kepada manusia. Saudara, kalau kita berbuat dosa, berbuat salah, hati kita bisa merasa takut ya, bisa merasa berdosa, aku telah bersalah, aku telah menipu orang. Saudara, kalau saudara hatinya masih peka gitu ya. Kalau yang sudah bebal nggak rasa lagi gitu. Tapi permisi tanya, pernah nggak Bapak Ibu di rumah jumpa tikus tiba-tiba malamnya dia nyolong bakpao Bapak Ibu, lalu besok pagi dia datang, maaf ya, semalam saya nyolong bakpao Bapak gitu. Nggak ada. Di dalam diri manusia Tuhan berikan satu kesadaran, satu sifat akan kekudusan daripada Allah. Gambar dan rupa Allah ada di dalam diri manusia. Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itu gambar dan rupa Allah itu merepresentasikan kemuliaan Allah itu sendiri. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, manusia itu disebut sebagai masterpiece of God, mahakarya Allah, mahkota ciptaan. Mahkota dari segala yang diciptakan Allah itu ada di dalam diri manusia. Dia adalah puncak karya Allah yang maha tinggi. Di dalam diri manusia terpancar kemuliaan Allah. Ini adalah desain Allah ketika Adam belum jatuh di dalam dosa. Setelah Adam jatuh di dalam dosa, Roma 3:23 mengatakan, semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bapak Ibu, jadi hidup manusia seharusnya memancarkan kemuliaan Allah. Hidup saudara dan saya seharusnya menceritakan betapa mulianya Tuhan. Kalau orang lain memandang hidup Bapak Ibu Saudara, apa yang mereka lihat? Kemuliaan Tuhan? Atau jangan-jangan kemuliaan diri sendiri? Atau yang lebih parah adalah kebobrokan. Saudara, itu bukan desain Allah bagi kita. Desain Allah adalah manusia menceritakan kemuliaan Allah. Ketika orang melihat manusia, melihat kita, mereka seharusnya melihat betapa mulianya Allah melalui kehidupan kita. Bapak Ibu, saya bersyukur di dalam sejarah gereja itu bapak-bapak gereja itu telah mewariskan satu pengajaran yang begitu alkitabiah
tentang tujuan kehidupan manusia di muka bumi ini. Mereka menuliskannya di dalam buku pengajaran katekisasi. Dibuat tahun 1647. Sudah begitu lama buku itu. Buku itu namanya Westminster Shorter Catechism. Di situ dikatakan begini Bapak Saudara. Tujuan utama dari hidup manusia adalah memuliakan Allah dan menikmatinya selama-lamanya. Bapak Ibu, ini adalah tujuan saudara, tujuan saya, memuliakan Sang Pencipta. Saudara dan saya ada di dunia ini adalah untuk memuliakan Allah. Namun pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya kita memuliakan Allah? Saudara, apakah dengan kita rajin mengikuti Komsel Cross? Wrong side-nya. Apakah kita dengan menghormati orang tua kita itu memuliakan Allah? Apakah kita mengikuti ibadah, doa, tidak absen, memberi persembahan? Benar Bapak dan Saudara, itu semua adalah tindakan untuk memuliakan Allah. Tetapi belum benar sepenuhnya. Bapak Ibu, nanti kita akan lihat mengapa saya katakan belum benar sepenuhnya. Semua ini adalah baik. Semua ini adalah tindakan yang memuliakan Allah. Membantu orang, membesuk, memperhatikan orang, mendoakan orang lain. Bapak Ibu, mari kita lihat kembali Yohanes pasal 17 ayat 1. Di situ dikatakan, ini adalah doa Tuhan Yesus buat murid-murid. Ini adalah di bagian pendahuluan Yesus berkata kepada Bapaknya demikian. Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Saya tidak tahu ketika Bapak Ibu membaca kalimat ini bagaimana pengertian kita. Ya. Bapa, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mengerti ayat ini sepintas seperti kira-kira begini. Tuhan Yesus mau katakan kepada Bapa di surga, Bapak, engkau muliakan aku dulu ya. Kalau engkau tidak muliakan aku tidak bisa muliakan engkau. Engkau muliakan aku dulu dong, baru aku muliakan engkau. Gitu ya. Bapak, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Kalau kita jatuh dalam penafsiran seperti itu Bapak Ibu, itu adalah sesuatu yang keliru. Sebab kita terjebak di dalam kata supayanya. Supaya. Belajar yang rajin supaya gitu ya, kira-kira begitu. Nah saudara, kata supaya ini sebenarnya tidak bermaksud untuk menyampaikan urutan waktu. Seolah-olah Tuhan Yesus sedang tawar-menawar dengan Allah Bapa. Engkau muliakan aku dulu ya. Engkau dulu pemuliakan aku. Bukan. Bukan dalam pengertian seperti itu. Kata supaya ini diterjemahkan dari bahasa Yunani. Itu dari kata hina. Bapak saudara, kata hina ini adalah kata yang menunjuk, kata penghubung yang menunjukkan, menyatakan tujuan atau akhir atau akibat atau hasil. Ya. Jadi kalimat ini permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Ini sebenarnya menyatakan jika Yesus dipermuliakan, maka Bapak juga dipermuliakan. Ya, saya lebih senang kalau ini diterjemahkan maka, bukan supaya. Muliakanlah Yesus, maka Bapak akan dimuliakan.
Jadi kita melihat di sini esensi dari kemuliaan Allah Anak dengan Allah Bapa itu adalah sama. Itu adalah setara. Kemuliaan Allah Anak itu adalah kemuliaan yang tidak perlu diberikan oleh Bapa sebenarnya. Kemuliaan itu melekat pada diri Tuhan Yesus sendiri. Coba kita lihat ayat yang kelima. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang ku miliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Saudara, sebelum dunia ada, sebelum saudara ada, sebelum jagat alam raya ini ada, yang ada adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Saudara kalau baca terus Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai di ayat ke-14, saudara akan temukan siapakah firman itu. Firman itu tidak lain adalah Yesus Kristus sendiri. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayat 5 ini semakin meneguhkan bahwa kemuliaan anak dengan kemuliaan Bapa itu adalah kemuliaan yang sama, setara adanya. Ya. Tidak ada perbedaan derajat, tidak ada perbedaan kualitas kemuliaan Allah Anak dengan kemuliaan Allah Bapa. Tidak ada perbedaan di situ. Nah, saudara di luar sana itu banyak beredar pengajaran-pengajaran sesat ya. Saya harus tegaskan itu pengajaran sesat. Yang mengajarkan Yesus itu lebih rendah daripada Allah Bapa. Atau yang lebih celaka lagi, Yesus itu bukan Allah. Di sini kita melihat bahwa kemuliaan Allah Anak dengan kemuliaan Allah Bapa itu adalah setara, sama adanya. Siapa bilang Yesus bukan Allah? Belum baca Alkitab itu orang. Baca baik-baik Alkitab. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita bertanya bagaimana memuliakan Allah, maka prinsip pertama yang harus kita pegang dari Alkitab itu adalah memuliakan Yesus sama dengan memuliakan Allah. Dengan kata lain saya mau sampaikan begini. Muliakanlah Yesus, maka engkau akan memuliakan Allah. Engkau akan memuliakan Bapa. Bapak Ibu, ada seorang acik penjual mie pangsit. Acik tua ya. Namanya Acik Tiong Sim begitu. Bapak Ibu, Acik ini selalu berpindah-pindah ketika dia menjual mie-nya. Ya, dengan sepeda butut gitu ya. Dia keliling-keliling, hari Senin ke sini, hari Selasa ke sana, hari Rabu ke situ. Gitu ya. Beda-beda tempat demi menjual mie-nya. Lalu datanglah segerombolan pemuda yang mau makan malam itu. Mereka mampir ke penjual mie ini, ke Acik ini di warung kecilnya, lalu menggelar bangku-bangku plastik yang kecil. Mereka katakan, Acik, saya mau pesan 5 mangkok mie. Kemudian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mie ini segera disiapkan oleh si Acik ini ya. Siapkan lalu dia hidangkan kepada para pemuda ini. Mereka lagi lapar, mereka ingin mencicipi makanan mie ini. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara, Acik penjual mie ini dia adalah juru masak yang handal. Dia adalah master chef-nya mie pangsit. Gitu ya. Dia master chef-nya mie pangsit gitu ya. Dari sejak kecil dia sudah menjual mie dengan cara berkeliling dengan sepeda. Dan mie buatannya itu luar biasa. Ketika suapan pertama masuk ke mulut para pemuda ini, langsung pujian keluar dari mulut mereka. Mereka katakan, wah enak banget mie-nya ya. Bapak Ibu saya mau tanya, apa yang mereka puji? Apa yang mereka puji? Mie-nya yang mereka puji. Kalau Bapak Ibu masuk ke ruangan ini lalu Bapak melihat
kita melihat, wah keren ya ruangannya ya, Gereja Kristen Kalam Kudus sekarang sudah lain. Kita sedang memuji ruangan. Tetapi Bapak Saudara, saya mau tanya, ketika kalimat itu diucapkan, siapa yang merasa dipuji? Aceh penjual mie ini, bukan tukang parkir yang di samping. Bukan. Siapa yang dipuji? Aceh ini yang dipuji. Karena apa? Dialah yang membuat mie itu. Dialah pembuat mie. Dialah master chef-nya mie pangsit. Saudara, ketika orang lain melihat hidup kita, ketika mereka katakan, wah terima kasih ya engkau baik ya. Siapa yang dipuji saudara? Allah Bapa yang dipuji. Ketika kita bicara tentang pujian yang diarahkan kepada Tuhan Yesus, sama juga demikian. Ketika kita memuji Tuhan, memuji Yesus, itu artinya Allah Bapa di surga itu juga dipuji. Ketika kita memuliakan Allah Anak, Allah Bapa juga dimuliakan. Karena apa? Setara. Kemuliaan Allah Anak dengan kemuliaan Allah Bapa itu sama adanya. Oleh sebab itu Bapak Saudara, ketika kita bertanya, bagaimana kita memuliakan Allah? Melalui Yesus Kristus. Bukan melalui yang lain. Melalui Yesus Kristus. Lalu yang kedua Bapak Saudara, bagaimana hidup kita bisa memuliakan Allah? Saudara, saya ngajak kita buka Yohanes 17 ayatnya yang keempat ya. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Bapak Saudara, ayat ini sebenarnya ketika kita baca itu sebenarnya menyatakan bagaimana kerinduan hati dari Tuhan Yesus itu bekerja melayani Bapa. Itu kerinduannya. Ya. Tuhan Yesus itu bagaimana cara dia memuliakan Allah? Dengan melakukan pekerjaan yang diberikan oleh Bapaknya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sikap yang mengutamakan Bapa. Ya. Sikap mengutamakan Bapa yang kita lihat di dalam kehidupan dari Tuhan Yesus. Terus sikap ini bukan hanya di saat seperti ini. Saat ini Yesus di dalam pasal 17 ini, Tuhan Yesus itu sudah hampir mendekati penyaliban. Ya. Tetapi di seluruh kehidupan Tuhan Yesus, Bapak Saudara, saya mau katakan, kalau kita membaca seluruh catatan kehidupan Tuhan Yesus di Injil, saudara hanya akan dapat satu kesimpulan, yaitu tujuan utama dari kehidupan Yesus itu adalah Bapaknya dimuliakan. Dia mengutamakan Bapaknya. Dia mengutamakan Allah di dalam kehidupannya. Saudara tahu suatu ketika para murid mau memberikan roti buat Tuhan Yesus. Para murid ke kampung beri roti, ketemu Tuhan Yesus, lalu mereka katakan kepada Tuhan Yesus, Guru, makanlah. Saudara kalau disuruh makan, misalnya ya, Bapak Ibu makanlah. Baik ya. Kira-kira Bapak Ibu ditawarin begitu, Bapak Ibu jawabnya apa? Jawabnya apa? Kalau orang Jawa, monggo gitu ya. Atau silakan begitu ya. Saudara, jawaban Tuhan Yesus lain. Yesus katakan apa? Makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku. Waktu itu Tuhan Yesus sedang menginjili perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis,
Tuhan Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dia juga berkata, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Pencobaan ketiga Tuhan Yesus katakan, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ketika Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani, saat-saat terakhir, apa yang Tuhan Yesus katakan? Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Bapak Ibu, ini semua menunjukkan kepada kita bahwa Yesus dia mengutamakan Bapa, dia mengutamakan Allah di dalam hidupnya ketika dia masih ada di dunia ini. Oleh sebab itu Bapak Saudara, ketika kita ingin memuliakan Allah, hal yang sama pun seharusnya terjadi dalam kehidupan kita. Kita memuliakan Allah dengan menempatkan Allah di posisi yang terutama di dalam kehidupan kita. Menempatkan Allah di posisi yang utama, Bapak Saudara, itu artinya apa? Artinya di atas sana yang paling utama, yang ada hanya Allah, tidak ada yang lain. Hanya Allah satu-satunya yang paling utama di dalam kehidupan saya. Tidak ada yang lain. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini bukan soal kata-kata pujian, lagu-lagu rohani yang kita naikkan kepada Tuhan, yang kita ucapkan melalui bibir kita. Ini bukan soal bernyanyi lagu pujian di setiap minggu. Ini bukan soal kita melayani Tuhan. Ini bukan soal kita menjadi WL, worship leader. Ini bukan soal sekedar kita tidak pernah absen mengikuti semua pertemuan-pertemuan gereja. Tidak pernah absen cross, tidak pernah absen prayer gathering. Bukan sekedar itu Bapak Saudara. Pertanyaan yang terpenting adalah apakah saudara dan saya menempatkan Tuhan sebagai yang utama di dalam setiap aktivitas-aktivitas rohani kita? Atau jangan-jangan ada yang lebih utama daripada Tuhan di dalam hati kita. Ada yang lebih utama daripada Tuhan di balik semua kegiatan-kegiatan rohani yang kita lakukan. Saudara, kita harus menjadikan Tuhan sebagai yang paling utama di dalam hidup kita terlebih dahulu supaya kita bisa memuliakan Dia. Jika Allah satu-satunya menjadi yang terutama di dalam kehidupan kita, maka kerinduan Allah, kehendak Allah, perintah Allah itu pasti kita akan lakukan dengan sepenuh hati. Seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Saat itulah Bapak Saudara, engkau dan saya sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Ketika ada yang lain di luar dari Tuhan Yesus di dalam hidup kita yang menempati posisi yang utama, sekalipun Bapak Ibu Saudara memberikan persembahan, melayani Tuhan dengan menggebu-gebu, saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, maaf, Bapak Ibu dan saya adalah seorang penyembah berhala. Apa itu penyembah berhala? Berhala itu adalah sesuatu yang lebih utama selain daripada Allah itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak cara untuk kita bisa memuliakan Tuhan. Benar. Saya tidak ingin kita terjebak dengan cara-cara how to begitu ya. Kalau di internet, di buku-buku Gramedia paling terkenal how to begitu ya. Praktis banget begitu. Nah, saya ingin beri contoh bagaimana cara kita memuliakan Tuhan. Ya. Bapak, dunia kita sekarang ini terus-menerus menawarkan kejahatan dan dosa kan bagi kita. Ya.
menipu orang lain, korupsi, ya, pornografi, mencuri, merendahkan sesama. Semua ini adalah hal-hal yang mendukakan hati Allah. Dan saudara, ketika kita tidak melakukannya, kita berusaha menjaga kekudusan hidup kita, saudara, saya mau katakan, kita pun sudah memuliakan Allah. Cara. Kita juga bisa memuliakan Allah, bukan hanya di gereja, tetapi juga di dalam keluarga. Nah, saudara, keluarga-keluarga Kristen dewasa ini terus diserang oleh iblis. Banyak keluarga-keluarga Kristen yang broken juga. Data statistik Josh Barna mengatakan perceraian itu ternyata banyak di kalangan keluarga Kristen. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika keluarga-keluarga Kristen lemah, gereja menjadi lemah. Oleh sebab itu, Bapak Saudara, ketika saudara di rumah menjaga, merawat keluarga saudara, ya, menjadi keluarga yang kuat imannya melalui mesbah keluarga, melalui saat teduh bersama dengan anggota keluarga. Bapak Ibu, saya mau katakan itu adalah cara saudara untuk memuliakan Allah di dalam keluarga, bahkan termasuk di dalam gereja. Saudara, di sisi yang lain kita juga bisa memuliakan Allah dengan talenta yang kita miliki, dengan karunia, dengan berkat yang sudah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Kita bisa menghibur orang yang sedih. Kita bisa membantu dalam sisi keuangan untuk orang yang membutuhkan. Oh, itu memuliakan Allah, Bapak Ibu Saudara. Bahkan dengan sekedar memberi tumpangan saja buat orang lain yang sedang membutuhkan, itu telah memuliakan Allah. Bapak Saudara, ada begitu banyak bukan cara untuk memuliakan Allah di dalam hidup kita. Tapi saya mau katakan begini, Bapak Saudara. Ingatlah, cara apapun itu, semuanya itu harus mengalir dari hati yang rindu mengutamakan Allah di atas segala-galanya. Kalau tidak, apapun yang Bapak Ibu kerjakan, yang kita kerjakan, itu sia-sia belaka. Bapak Ibu, izinkan saya bertanya, sungguhkah Tuhan telah menjadi yang terutama di dalam kehidupanmu? Melebihi perusahaanmu, melebihi pasangan hidupmu, melebihi uangmu. Apakah Tuhan benar-benar menjadi belahan jiwamu? Apakah Tuhan itu melebihi pelayananmu, bahkan melebihi dirimu sendiri? Oh Ibu, kalau berbicara tentang pelayanan, di dalam melayani Tuhan, saya sering bertemu dengan pelayan-pelayan Tuhan yang katanya memuliakan Tuhan, tetapi sesungguhnya tidak begitu. Bahkan ini termasuk hamba Tuhan sekalipun. Hasrat kita yang terdalam ketika kita melayani Tuhan, saudara, mungkin kalau kita mau selidiki lebih dalam, jujur di hadapan Tuhan, maka mungkin kita akan menemukan Bapak Ibu adalah supaya kita diakui oleh orang lain. Supaya saya lebih hebat. Supaya orang lain merasa saya lebih penting. Saya ini penting loh. Supaya saya kelihatan lebih profesional. Supaya saya kelihatan lebih mengasihi Tuhan daripada orang lain. Supaya aku. Bukan supaya Tuhannya. Saudara, ketika kita melakukan aktivitas yang katanya untuk memuliakan Tuhan,
Mungkin sebenarnya kita menginginkan diri kita dihargai oleh orang lain. Bukan supaya pribadi Kristus yang dihormati. Ketika kita datang ke gereja, engkau datang untuk menghormati Allah? Atau engkau datang untuk dirimu sendiri? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika itu yang terutama daripada Kristus, daripada Allah, maka saudara dan saya sedang menyembah berhala di gereja ini. Bapak Ibu, mari kita bertanya kepada diri sendiri. Ketika kita sedang menggebu-gebu melayani Tuhan, yang katanya berjuang mati-matian untuk pekerjaan Tuhan, untuk melayani sesama, kita rela melakukan pengorbanan. Apakah yang mendorong saudara? Apakah sebenarnya mendorong saudara melakukannya? Untuk apa saudara melakukannya? Dan menurut saudara, apakah Tuhan melihat dan peduli dengan itu semua? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang terpenting ketika kita berbicara tentang memuliakan Allah, itu adalah bagaimana sikap hati kita kepada Allah. Apakah kita sungguh-sungguh telah menempatkan Allah di posisi yang utama di dalam kehidupan kita? Kalau tidak, Bapak Saudara, saudara dan saya bukan memuliakan Allah. Maka mungkin saja saudara, kita sedang memuliakan diri sendiri. Itulah sebabnya mengapa kehidupan spiritualitas kita tidak akan pernah berdampak kepada orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika hati kita belum mengutamakan Tuhan, malam ini saya ingin mengajak kita bertobat di hadapan Tuhan dan kembali menempatkan Dia sebagai yang paling utama di dalam kehidupan kita. Inilah kehidupan yang sungguh-sungguh memuliakan Allah. Kita berdoa.